Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya sejarah nasional Indonesia yang 6 jilid itu sebenarnya merupakan karya yang masih disebut sebagai draft atau rancangan. Jadi karya itu belum selesai dan juga belum siap untuk dicetak atau diterbitkan. Tetapi rupa-rupanya buku rancangan atau draft itu dipaksakan untuk tetap terbit ya, meskipun belum selesai. Nah, rupa-rupanya memang ada seorang editor yang merasa sangat berkuasa yang mengambil keputusan tanpa kesepakatan dengan editor yang lain. Nah, sehingga kepala editor Profesor Sartono Kartodirjo di kemudian hari dia mengundurkan diri sebagai editor umum ya, kepala editor umum. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia merasa tidak bertanggung jawab atas pemaksaan penerbitan draft itu. Jadi memang secara penulisan sejarah nasional Indonesia ini memang eh, belum jadi gitu ya. Dalam artian memang naskah yang belum jadi, sehingga memerlukan diskusi-diskusi, memerlukan penambahan-penambahan data atau fakta sejarah ya, karena memang kalau kita baca hasil penerbitan tahun atau edisi 1975 memang bisa dikatakan karya 6 jilid itu berada di bawah standar. Artinya di situ banyak data yang belum masuk, belum digunakan, dan juga masih banyak kutipan-kutipan dari para sejarawan Belanda yang di situ sebenarnya memerlukan penjelasan yang lebih. Jadi tidak hanya mengutip-ngutip saja, tetapi memang kita melihat bahwa menulis sejarah itu adalah suatu pekerjaan atau proyek yang mahal, karena bagaimanapun juga sejarah itu masa lampau. Kalau masa lampaunya terlalu lampau, maka sejarawan biasanya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan data atau sumber sejarah karena sudah terpampang ya waktu yang cukup panjang, sehingga banyak data atau sumber sejarah yang sudah sulit ditemukan lagi, dan tentu saja memerlukan semacam ekskavasi terhadap sumber-sumber sejarah yang misalnya tersimpan di dalam tanah atau bangunan yang terkena lahar banjir gunung, atau prasasti yang berpindah-pindah karena ada bencana, dan kemudian juga ada prasasti yang tertutup oleh lahar gunung, atau ada juga prasasti yang rusak yang hanya ditemukan sebagian saja sementara bagian lain belum ditemukan. Jadi sebenarnya banyak persoalan yang ditemukan dalam proses penulisan sejarah nasional Indonesia. Nah, tentu saja kalau kita melihat itu ya, hasil dari yang diterbitkan, memang terasa bahwa sejarah nasional Indonesia sebagai buku induk, sebagai buku babon, mestinya harus berhalaman-halaman tebal. Karena apa? Indonesia itu merupakan bangsa besar,
potensi kesejarahannya juga besar, dan mestinya narasi sejarahnya tentu juga harus tebal, ya. Meskipun sebenarnya ketebalan halaman itu memang belum menjamin adanya kualitas, tetapi seringkali sedikitnya halaman itu menggambarkan bahwa sumber-sumber sejarah yang dapat dijangkau itu mengalami keterbatasan. Jadi bagaimanapun juga karya yang dicetak tahun 1975 ini memang kalau dibaca dengan teliti, ya terutama kalau saya itu mendalami jilid yang kedua, terasa sekali bahwa di situ memang tidak ada semacam hasil-hasil penelitian. Jadi karya itu lebih banyak berisi mengenai studi kepustakaan yang dilakukan oleh para penulis, dan kemudian penulis itu menulis kembali hasil studi kepustakaannya, sehingga tampak sekali bahwa riset lapangan, penelitian lapangan tidak nampak di dalam hasil buku yang 6 jilid itu. Jadi memang ketika seseorang menulis sejarah, maka memang yang dilakukan pertama-tama adalah melakukan studi pustaka, membaca referensi-referensi yang sebanyak-banyaknya sebagai bentuk persiapan untuk penelitian. Nah, tetapi kalau penelitiannya tidak dilakukan, maka sejarawan Indonesia tidak mempunyai pengalaman bagaimana mencari sumber sejarah atau data sejarah yang ternyata bahwa langkah heuristik, ya, dalam metode sejarah itu sebenarnya bukan langkah yang sangat ringan, tetapi justru yang sangat sulit, karena ini merupakan langkah awal, padahal setiap yang awal itu adalah sulit, ya. Jadi all start is difficult, ya. Jadi yang dimulai itu memang sulit ketika orang memulai. Nah, oleh karena itu tentu saja pengalaman baca, pengalaman terhadap studi pustaka ini memang sangat penting, karena nanti akan melandasi sejarawan-sejarawan itu melakukan penelitian lapangan. Nah, tetapi memang kita cukup prihatin karena para penulis sejarah 6 jilid itu mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, ya. Karena ternyata memang bukan seluruhnya sejarawan. Contohnya, untuk menulis jilid 1, maka yang sangat aktif adalah arkeolog. Nah, ini mereka yang berkecimpung di ilmu arkeologi, terutama arkeologi prasejarah. Jadi yang menulis ini bukan sejarawan, tapi arkeolog prasejarah. Nah, kemudian kalau jilid kedua, maka yang menulis adalah arkeolog juga, arkeolog Hindu-Buddha, kemudian juga ada ilmu epigrafi, ya, tentang prasasti, dan juga ada ahli filologi yang memanfaatkan naskah-naskah atau manuskrip seperti Kakawin dan Kidung. Jadi semakin banyak ahlinya itu banyak, ya. Jadi ada arkeolog, Hindu-Buddha, ada epigraf, ada filolog. Di sini juga tidak ada sejarawannya. Nah, kemudian pada jilid ketiga ini sejarawan sudah muncul, meskipun di situ terdapat kekosongan yang nyata, karena jilid 3 ini mestinya
yang berkaitan dengan masa masuknya Islam di Indonesia, tradisi-tradisi lisan atau karya-karya historiografi tradisional yang merupakan karya nenek moyang mestinya dimanfaatkan untuk penulisan ini. Nah, sehingga jilid 3 ini sama sekali tidak ada narasi sejarah para wali di Jawa dan juga kerajaan-kerajaan yang pertama di Indonesia. Dan hal ini rupanya merupakan kekosongan sejarah yang paling parah dalam sejarah nasional Indonesia. Sehingga kemudian de Graaf, Hermanus Johannes de Graaf dengan Piso yang kemudian melakukan penulisan sejarah pada masa peralihan dari Majapahit menuju Mataram. Dan ini masa kekosongan yang sangat berat dalam sejarah Indonesia, yang di dalam jilid 3 di situ tidak terdapat informasi atau narasi yang berkaitan dengan tradisi-tradisi lokal yang berkaitan dengan masuknya Islam. Nah, kemudian jilid yang keempat yang berkaitan dengan masa, ya katakanlah VOC, dan kemudian juga masa kolonial Belanda, ini juga masih dalam bentuk yang sangat tipis sebagai buku induk. Kemudian diteruskan dengan jilid 5 yang juga tidak jauh tipisnya, dan baru jilid yang ke-6 yang kelihatannya lebih tebal karena pada masa kontemporer sejarah itu banyak sumbernya. Tetapi sekarang, ya, kalau dibedakan dengan tahun 75 sampai sekarang, maka terdapat waktu hampir 50 tahun, ya. Dan tentu saja sekarang ini mestinya kalau ditulis lagi sejarahnya, maka sejarah nasional Indonesia itu tidak selesai pada 6 jilid, tetapi tentu saja harus dikembangkan menjadi berjilid-jilid, karena masa kontemporer ini sumbernya sangat banyak dan sangat besar, ya, yang memungkinkan sejarawan untuk melakukan misalnya wawancara dengan banyak orang, banyak pelaku, kemudian meliti arsip pribadi maupun arsip resmi milik pemerintah, atau bisa juga mewawancarai, ya, sumber sejarah lisan, ya, mumpung mereka belum masuk ke liang lahat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.